Fokus dan maknanya apa? Penyalahgunaan anggaran pemerintah di sektor pertanian. Kalau memang ada niat membangun di sektor pertanian, berbicara mengenai revolusi pertanian, saat ini kebijakan pembangunan sektor pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Timur cukup serius. Karena di tahun 2021 katanya akan dilontarkan lagi dana sebesar 100 miliar di bidang pertanian. Didukung lagi program-program dari daerah kabupaten. Salah satunya adalah Kabupaten Melaka yang sudah menjadikan sektor pertanian sebagai fokus melalui program prioritas, yaitu Revolusi Pertanian Melaka atau RPM semenjak tahun 2016. Pertanyaannya, ini masuk dalam revolusi pertanian generasi yang keberapa? Karena yang kita tahu seiring perkembangan revolusi industri dunia, sektor pertanian pun sudah memasuki revolusi 4.0, yaitu bagaimana kehidupan manusia dipengaruhi kecerdasan buatan, otomotif, dan internet. Banyak peran manusia yang telah digantikan dengan mesin-mesin dan robot. Untuk ketahui revolusi pertanian Melaka berada di revolusi generasi yang keberapa, mari kita bahas. Yang pertama adalah revolusi pertanian generasi 1.0, yaitu pada zaman dulu manusia mencari makan dan minum masih tergantung pada ketersediaan alam atau istilah lahan pindah. Seiring perkembangan waktu, manusia bertambah dan ketersediaan alam mulai menipis, maka muncullah revolusi pertanian generasi kedua, yaitu pergiliran tanam. Jadi lahannya tetap, tapi tanamannya yang disesuaikan tergantung musim. Ada juga yang namanya konversi lahan. Kemudian berkembang lagi ke revolusi pertanian generasi ketiga. Itu disebut juga revolusi hijau. Ini mulai ada cara-cara dalam pengelolaan budidaya pertanian, penerapan teknologi mesin-mesin, dan juga penggunaan pupuk pestisida kimia. Nah, menurut saya generasi ketiga ini yang sedang diterapkan di Nusa Tenggara Timur. Dan di Indonesia masih dalam pengembangan revolusi keempat, yaitu penggunaan teknologi pertanian yang baru, hidroponik, vertical farming, modification genetik. Namun di mata dunia, konsep revolusi pertanian sudah mencapai penerapan teknologi berbasis jaringan internet, yaitu konsep pertanian cerdas, smart farming. Konsep ini hampir tidak membutuhkan tenaga manusia dalam pengelolaan pertanian. Ini sudah ada di negara-negara Eropa. Oke, kita kembali ke revolusi pertanian generasi 3.0, yaitu di situ ada teknik pengelolaan budidaya pertanian, penerapan teknologi mesin, serta penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia. Revolusi pertanian generasi ketiga ini adalah suatu teknik pengelolaan budidaya pertanian yang baru dan didukung sarana prasarana, teknologi mesin-mesin, serta penggunaan pupuk dan pestisida kimia. Oleh karena itu, revolusi pertanian ini bisa dikatakan berhasil apabila semua teknik budidaya pertanian benar-benar tercover semuanya. Yaitu mulai dari pengolahan lahan, teknik budidaya, yang di dalamnya ada penyiapan benih atau pembibitan, pemupukan, penyiraman, irigasi, pengendalian hama penyakit, hingga pemanenan, dan juga penanganan pasca panen, serta sistem pemasaran. Tahapan ini adalah satu komponen kegiatan yang komplit yang perlu dibenahi semuanya. Tidak bisa hanya fokus di satu saja. Contoh, pengolahan lahan bagus, bibit yang digunakan bibit unggul, tapi sistem irigasi kurang bagus. Yang jelas akan berpengaruh terhadap hasil panen. Atau irigasi bagus, pengendalian hama penyakit bagus, hasil panen meningkat, tapi sistem pemasarannya bingung mau jual kemana. Masih bisa diselamatkan kalau komoditi seperti padi, jagung, itu daya simpannya lama, masih bisa. Tapi kalau komoditinya hortikultura, buah-buahan, sayur-sayuran, panen hari ini umpama 1 hektar mau dikemanakan, bingung. Makanya revolusi ini perlu menyentuh ke semua tahapan awal hingga akhir. Dan juga perlu komitmen atau keseriusan baik dari petani maupun pemerintah dalam pendampingan terhadap petani di lapangan secara rutin. Karena final dari revolusi pertanian itu jelas adalah mampu mengefisiensi tenaga dan waktu petani dalam pengelolaan
dan juga ada peningkatan jumlah hasil panen serta dukungan pemasaran yang komplit. Harapan saya sebagai petani NTT, belum saatnya kita bermimpi untuk menggapai revolusi pertanian 4.0, yaitu semua berbasis teknologi digital. Cukup fokus dan maksimalkan untuk target-target revolusi pertanian generasi 3. Masih ada personil-personil dari pemerintah yang diseret ke meja hijau. Ini artinya apa? Penyalahgunaan anggaran pemerintah di sektor pertanian. NTT itu pada umumnya susah air, tanda kutip, bukan air di dapur atau kamar mandi, tapi ketersediaan air irigasi di lahan-lahan petani. Sehingga masih saja ada masyarakat yang punya lahan 1 hektar, tapi makan kangkung 1 ikat harus beli ke pasar. Kalau memang ada niat membangun di sektor pertanian, bangun dulu sumur-sumur di lahan petani, bila perlu yang permanen, lengkap dengan mesin pompa airnya. Sehingga musim kemarau tiba, sistem administrasi boleh gersang bos, tapi lahan petani tetap hijau.